Ada Ibu Makfira. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yulin. Alhamdulillah saya hari ini sehat walafiat Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Makfira? Jadi tentu Jika saja Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. tentu saja boleh Bu. Kebetulan di kelas saya uh, ada waktu luang untuk kita bisa berbincang. Dan yang saya ingin tanyakan, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Yulin, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu Yulin ya, saya kan sehari-harinya mengajar matematika di kelas 9. Ya. Nah, tantangan terbesar saya selama ini adalah menjaga agar siswa tetap termotivasi dan tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing selama ini Bu Yulin. Oh, baik Bu, saya paham. Jadi tantangan terbesar Ibu adalah menjaga agar siswa Ibu tetap termotivasi pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan. Apakah Ibu Iya. sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah menelusuri penyebab mengapa siswa tidak termotivasi dan tidak begitu tertarik dengan pelajaran saya. Mm-mm. Oh, lalu bagaimana pengamatan Ibu? Sampai kenapa siswa itu tidak termotivasi pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya Bu, setelah saya amati, ternyata metode pengajaran yang saya gunakan selama ini belum bervariasi, jadi belum Hmm. sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga Hmm. siswa itu kurang termotivasi dan Hmm. kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya terapkan. Nah, dari apa yang Ibu katakan tadi, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu harapkan dari siswa-siswa Ibu? Saya tentu saja mengharapkan siswa-siswa saya memiliki motivasi yang tinggi dan selalu tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Kalau begitu, apakah Ibu uh, bisa uh, lakukan apa yang Ibu bisa lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa-siswa Ibu? Ini berdasarkan pengamatan saya, maka hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai Hmm. gaya belajar siswa. Hmm. Juga memilih media-media pembelajaran yang menarik agar Hmm. siswa termotivasi dan berminat untuk belajar bersama saya. Baik, Bu. Kira-kira Ibu ingat-ingat kalau ada metode yang pernah Ibu lakukan dan berhasil menarik minat siswa pada saat pembelajaran? Oh, ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu Hmm. melalui diskusi kelompok Hmm. atau proyek kelompok. Jadi Hmm. hasilnya seluruh siswa itu bisa terlibat dan Hmm. pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hmm. Luar biasa ya, Bu. Uh, Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa tingkat keberhasilan pada saat Ibu melakukan uh, atau uh, menerapkan metode tersebut? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 sampai 8 Ibu. Hmm. Baiklah, Ibu. Uh, Kemudian Ibu mempunyai rencana atau bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan?
Iya, akan saya lakukan itu, saya akan tentu saja segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Hmm, dan juga ya, melibatkan siswa dalam diskusi kelompok hmm, atau proyek kelompok, hmm, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang selalu berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, seorang pendidik. baik. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu, dalam, menyusun atau melaksanakan rencana tersebut, Bu? Menurut saya yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya adalah kepala sekolah, Hmm, rekan sejawat, hmm, dan juga saya akan mengkomunikasikan rencana ini kepada pihak orang tua siswa. hmm. Jadi membutuhkan waktu kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan, rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Yulin. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mhm, Hanya saja mungkin pencapaiannya itu yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena hmm, tidak ada yang instan ya, Bu ya. ya betul, Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut? Wah, kayaknya secepatnya akan saya Mmm, terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga mmm, terlaksana pembelajaran yang sesuai yang mmm, diinginkan bagi murid maupun yang mhm, diinginkan oleh pendidik itu sendiri. mmm. Kira-kira, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar, rencana yang Ibu, eee, itu bisa berjalan dengan baik? Ya, yang pasti saya akan selalu konsisten secara Mmm, terus-menerus, kemudian iya, banyak belajar, banyak mhm, mengupdate segala informasi, kemudian iya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, iya, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat yang di sekolah iya, maupun yang di luar sekolah. oh, Jadi tentu ini baik, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Dan oh, saya itu mengharapkan mhm, hadiran saya di kelas itu selalu mhm. dirindukan oleh murid-murid saya. Oh, baik, Bu, luar biasa ya, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana serta dukungan moral itu sudah saya Mhm, dapatkan Bu Yulin, baik mmm, dari kepala sekolah mhm, maupun rekan sejawat. Jadi di mhm, sini mungkin, eee, internal dari diri saya sendiri yang mhm. harus konsisten dalam menjalankan rencana ini. Baiklah, Bu, saya doakan semoga, apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang? Masya Allah, saya sangat lega dan sangat senang sekali rasanya Bu Yulin. Saya Mhm, merasa sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita malam ini. mhm, syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah masih ada ah, yang Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu Yulin. Terima kasih Mhm, banyak Bu Yulin sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih iya. banyak ya Bu Yulin. Ya, saya senang bisa, mendengarkan cerita dari Ibu. Jadi semoga kita bisa berbagi ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa Ibu ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.